Meskipun Liga Indonesia masih sering dipandang sebelah mata di kancah internasional, namun hal ini tidak berlaku bagi Timnas Indonesia. Performa mengesankan para pemain Timnas dalam Piala Asia, ditambah dengan kedatangan sejumlah pemain diaspora yang berkualitas, telah mengubah pandangan terhadap Timnas Indonesia secara signifikan. Kini Timnas Indonesia mendapat perhatian yang lebih besar, tidak hanya di level regional Asia, tetapi juga di tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dan membuat gebrakan yang signifikan dalam dunia sepak bola internasional. Setelah progres Timnas diberi pujian langsung oleh FIFA melalui situs resminya, dan ditambah dengan penampilan para pemain diaspora di Eropa, membuat citra Indonesia di media internasional semakin meningkat. Meskipun banyak yang meragukan, fakta membuktikan bahwa program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI telah memberikan dampak yang luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Program ini tidak hanya meningkatkan level permainan Timnas, tetapi juga berhasil meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional. Para pemain diaspora yang telah sukses di luar negeri membawa dampak positif yang signifikan. Mereka tidak hanya menaikkan kualitas permainan Timnas, tetapi juga menarik perhatian dunia terhadap potensi sepak bola Indonesia. Yang lebih menarik lagi, para pemain keturunan Indonesia secara konsisten memberikan kesan positif, terutama ketika mereka dengan bangga menceritakan pengalaman mereka bermain untuk Timnas Indonesia. Seperti yang dilakukan beberapa pemain ini, di mana secara tidak langsung, penampilannya berhasil membuat nama Indonesia semakin menjadi sorotan dunia. Elkan Bagot. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot kembali tampil sebagai starter dan membawa Bristol Rovers menang dalam lanjutan laga League One. Bagot menjadi palang pintu pertahanan Bristol bersama James Wilson saat Bristol bertamu di markas Cheltenham Town di Stadion Completely Suzuki. Bahkan dalam pertandingan yang dimenangkan Bristol dengan skor 3-1 tersebut, bek Timnas Indonesia Elkan Bagot turut menyumbangkan 1 gol sekaligus menjadi bintang dalam match tersebut. Dan dengan penampilan gemilang tersebut, Elkan secara tidak langsung membawa bangga nama Indonesia di kancah sepak bola terbaik di dunia tersebut. J.Itzas. Seperti yang telah diperlihatkan dalam pertandingan terbaru, J.Itzas telah memainkan peran kunci dalam kemenangan 2-0 Venezia atas Brescia, memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar penting di klub Serie B yang tengah berjuang untuk promosi ke kasta tertinggi. Potensi yang dimiliki oleh J.Itzas memang sangat menjanjikan, sehingga tidak mengherankan jika nama tersebut menjadi sorotan di Italia, bahkan di level Eropa. Rumor tentang minat dari klub-klub besar seperti Inter Milan menegaskan betapa berharganya kontribusi yang telah diberikan oleh J.Itzas. Jika transfer tersebut benar-benar terjadi, itu akan menjadi pencapaian luar biasa bagi J.Itzas dan juga bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pujian yang diberikan oleh media Italia, tuttoveneziasport.it, terhadap kemampuan J.Itzas sebagai bek tengah semakin memperkuat reputasinya. Penampilannya yang cakap dan konsisten di lapangan telah membuatnya menjadi salah satu bek yang dihormati di Italia, serta potensinya untuk menjadi pemain tangguh semakin terbukti. Pertandingan luar biasa di tengah, dia memimpin pertahanan dengan hati-hati. Beberapa umpan juga bagus, kembali ke tengah dengan hati-hati memimpin pertahanan. Praktis, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia sangat berpotensi, tulis media tersebut. Selain sorotan dari media Italia, media Belanda Omroep.nl juga turut mengambil perhatian terhadap J.Itzas. Mereka melakukan wawancara dengan J.Itzas untuk mendapatkan wawasan tentang pengalamannya bermain untuk Timnas Indonesia, menyoroti bagaimana perjalanan internasionalnya telah mempengaruhi karir dan pengakuan dirinya di dunia sepak bola. Apakah sepak bola sangat besar? Itu hampir segalanya buat masyarakat di sana. Banyak kemiskinan di sana. Sepak bola adalah sesuatu yang mereka jalani dan nikmati. Ada puluhan ribu supporter yang datang saat melawan Vietnam. Ketika saya memasuki lapangan dan menyanyikan lagu kebangsaan, suasana sangat bergemuruh sekali dan itu memberikan saya energi yang besar, ucap J.Itzas dilansir dari Gol.
Shandy Walsh. Penampilan yang mengesankan dari Shandy sekali lagi membuktikan bahwa dia layak untuk kembali menjadi bagian dari skuad inti Kevin Michelin. Dalam pertandingan terbaru, Shandy tampil gemilang sejak babak kedua dimulai dan mampu membawa timnya melakukan comeback spektakuler atas Westerlo dengan skor 3-2. Kemenangan ini tidak hanya penting secara individual, tetapi juga memiliki dampak yang besar dalam kompetisi playoff untuk merebut tiket ke fase grup UEFA Conference League. Kompetisi playoff ini melibatkan 6 tim dari peringkat 7 sampai 12 liga pada musim reguler. Setiap tim akan bertanding 2 kali, sehingga total ada 10 pertandingan bagi setiap tim. Tim yang berhasil finish di peringkat pertama pada grup ini akan melaju ke fase berikutnya. Fase berikutnya akan menentukan nasib tim-tim yang berkompetisi. Mereka akan menghadapi satu pertandingan penentu melawan salah satu tim dari peringkat 1 sampai 6. Kemenangan dalam pertandingan penentu ini adalah tiket menuju UEFA Conference League. Saat ini Kevin Michelin menduduki posisi kedua dalam klasemen playoff. Hanya tertinggal 1 poin dari KEA Gentois yang belum memainkan pertandingan pekan ini. Masih tersisa 7 pertandingan lagi dalam kompetisi ini. Semoga Shandy dan timnya bisa mempertahankan performa mereka dan berhasil lolos ke UEFA Conference League. Semangat Bang Shandy! Tom Haye. Selanjutnya ada Tom Haye yang sukses membawa Heerenveen menang 2-0 atas Heracles, di mana dalam pertandingan tersebut sang profesor baru timnas Indonesia itu berperan penting atas kemenangan Heerenveen dengan 1 assist yang berhasil ia ciptakan. Di mana dalam match tersebut, pemain 29 tahun itu juga tampil mengesankan dengan menjadi penghubung lini tengah Heerenveen dengan umpan-umpan visionernya. Dan sejak bergabung ke timnas Indonesia, Tom sendiri memang seketika banyak mendapatkan sorotan dari beberapa media Belanda seperti ESPN Nederland hingga media Omroep Brabant Nederland. Tentu saja kita masih ingat soal gimana interview Tom Haye dan Nathan yang sangat mengagumi fanatisme fans timnas Indonesia yang bahkan akan terus ada dimanapun berada. Sementara itu banyak pemain keturunan Indonesia yang tampil gemilang, mulai dari Jairo Riedewald yang sempat menepi 3 bulan karena cedera, akhirnya bisa comeback juga dan membantu Crystal Palace menang 1-0 atas Liverpool. Kemudian ada juga pemain lainnya yakni Kevin Dix yang mudah-mudahan bisa segera diproses sebab pemain satu ini emang memiliki kualitas jempolan. Terbaru ia mampu mencetak 1 gol lewat penalti di menit 95 untuk kemudian menghindarkan FC Copenhagen dari kekalahan atas tim kuat lainnya Mechelen, di mana laga itu sendiri berkesudahan 2-2. Selanjutnya Justin Hubner yang kembali mendapatkan kesempatan meski kembali masuk di 5 menit terakhir waktu normal. Kala Kerezo Osaka menang 1-0 melawan Kawasaki Frontale. Jika melihat gemilang para pemain timnas Indonesia di panggung internasional telah membawa nama Indonesia semakin bersinar di mata dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mencerminkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat citra sepak bola Indonesia di tingkat global. Dalam keadaan yang penuh tantangan, prestasi para pemain ini memberikan optimisme baru bagi sepak bola tanah air. Kini Indonesia bukan hanya sekedar nama yang lewat begitu saja di kancah internasional, melainkan menjadi sorotan utama. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat fondasi sepak bola dalam negeri, terutama di tengah keseruan kompetisi Liga Indonesia. Tak terkecuali bagi pemain-pemain berbakat seperti Emil Audero, Jairo, Kevin Dix, Maciel Gers, Kevin Verdonk, Martin Pas, Jens Reven atau Ole Romani yang telah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Keterlibatan mereka memberikan warna baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia menuju tingkat yang lebih tinggi. Bahkan ketika pemain-pemain tersebut memiliki darah keturunan, telah memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Hal ini semakin menunjukkan komitmen mereka terhadap negeri ini. Tak dapat dipungkiri harapan akan lolos ke Piala Dunia tidak lagi terdengar sebagai mimpi di siang bolong atau sekedar harapan kosong. Ini adalah sebuah aspirasi yang lebih nyata, sebuah target yang bisa dikejar dengan tekad dan kerja keras. Pesan penting yang ingin disampaikan adalah bahwa segala sesuatu masih bisa dicapai. Bagi mereka yang masih memiliki prasangka atau kebencian terhadap pemain-pemain keturunan, mungkin sudah saatnya untuk membuka mata dan menyadari bahwa semangat persatuan dalam sepak bola tidak mengenal batas ras atau etnis. Yang terpenting adalah semangat dan dedikasi untuk membawa sepak bola Indonesia ke puncak kejayaannya. Jadi, bagi para penentang atau pembenci, mungkin sudah saatnya untuk merenung.
Karena pada akhirnya, ketika dasarnya sudah dipenuhi dengan prasangka dan kebencian, sulit untuk melihat kebaikan dan potensi yang sebenarnya ada di depan mata. Semoga kita semua dapat belajar untuk mendukung satu sama lain demi kemajuan sepak bola Indonesia. Karena itulah yang seharusnya menjadi prioritas utama. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.